Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan presentasikan hasil analisis sosial saya di Pak Tejo, Bu. Untuk tugas KTD. Itu tugas KTD, Bu. Rokok habis, Bu. Patah. Langsung aja lah. Intinya dari tugas KTD ini apa yang dianalisiskan? Maksudnya sudah ketemu kan, sudah melakukan ansos gitu kan, sudah ketemu orang secara langsung. Lalu apa? Pertama itu bertemu dengan para pedagang-pedagang di Pak Tejo, lalu saya mempertanyakan tentang bagaimana masalah-masalah yang dihadapi mereka. Pak Tejo itu apa Pak Tejo? Pak Tejo itu pasar kreatif Tejo Agung Metro. Jadi agendanya itu orang tuh berjualan di setiap hari Minggu. Kenapa disebut pasar kreatif? Karena yang membangun pasar itu dia orang sendiri gitu, tanpa bantuan-bantuan dari luar gitu. Istilahnya kreativitas warga-warganya sendiri, bikin pendopo, bikin apa, bisa dia orang pengen berjualan apa. Berarti kayak kelompok. Ya, kalau misalkan ada kelompok tani mungkin ya Bung ya, mereka kelompok dagang gitu, yang ingin memajukan daerah tersebut gitu sebenarnya. Habis itu kita masuk ke permasalahan mungkin Bung ya. Yang tak tanya dari mereka itu, permasalahan pertama itu sebenarnya dari pedagang sendiri, Bung. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena ada yang istilahnya Pak Tejo ini jadi penghasilan utama gitu istilahnya kan. Ada yang di orang ini cuman kayak udahlah hari Minggu gabut, yang penting buka but gitu. Jadi banyak yang nggak konsisten, Bung. Contohnya ada yang jualan juga waktu itu, jualan sosis bakar, habis itu nggak jualan lagi gitu. Nggak tahu penyebabnya kenapa itu. Berarti kan nggak konsisten. Habis itu yang kedua itu tentang tempat, Bung. Tempat di orang ini istilahnya kalau orang lewat tuh nggak tahu loh kalau itu tuh ada pasar kreatif. Makanya dibangunin banner yang gede itu. Nah setelah banner itu bangun juga nggak terlalu ini juga, istilahnya masalah tempat. Yang ketiga itu publikasi di orang ini yang kerja ini, istilahnya rakyat ini nggak ngapa-ngapain si pedagang ini, Bung. Istilahnya dia orang cuma nerima, oh hari ini ada event gitu, baru dia orang istilahnya jualan. Kalau nggak ada event itu drastis, Bung. Udah tak tanya kan istilahnya perbedaan ada event sama nggak ada event itu bisa 50%-an. Misalnya nggak ada event nih, iya nggak ada event tapi cuma dagang, istilahnya dia orang dagang, paling istilahnya dapet 100.000, 150. Tapi ketika ada event, nah gini Bung, tak jelasin dulu ya. Dia orang tuh hari Jumat kumpul, Bung. Kumpul dari Jumat itu untuk bahas siapa aja yang bakal jualan di hari Minggu, apa aja yang bakal dijual, gitu, siapa aja yang izin segala macem. Habis itu mereka kumpul lagi di hari Sabtu. Nah di hari Sabtu itu sore bersih-bersih untuk jualan di hari Minggu. Nah jualannya di hari Minggu, Bung. Jadi di hari Jumat itu ada yang namanya Mas Wahyu. Mas Wahyu itu orang yang istilahnya dia tuh ngabarin ke pedagang gitu, Bung. Kayak, oh di hari Minggu ini kita ada event nih, rencana kira-kira 300 orang yang bakal datang. Nah, jadi pedagang itu mempersiapkan dagangan gitu, Bung. Jadi setiap hari Jumat tuh tujuan Mas Wahyu tuh di situ. Jadi istilahnya dia, oh hari ini dikit nih yang mau datang kira-kira, soalnya kita nggak ada event, misalkan cuma 50 orang. Jadi buat dagangannya nggak usah terlalu banyak gitu. Ada event disuruh buat banyak gitu. Habis itu publikasinya ini dilakuin sama tim-tim medianya ini, Bung. Tim media kayak Mas Wahyu, Mas Linang dan lain-lain, kayak Om Said segala macem. Jadi yang nyari-nyari event kayak istilahnya orang nih koneksi juga, Bung, sama apa namanya lembaga-lembaga pendidikan gitu, bukan sekolah ya, Bung ya, tapi lebih ke kayak rumah baca, rumah belajar segala macem. Jadi di orang itu ngadain event itu, misalkan komunikasi nih sama rumah pendidikan nih, orang ngadain event. Nah rumah pendidikan ini, di orang ini istilahnya yang nyari pesertanya, Pak Tejo yang menyediakan tempat. Soalnya pikiran dia orang gini, Bung, kalau anaknya datang, ibunya bakal ikutan datang.
gitu. Habis itu mau nggak mau kan ada yang aus, ada yang ini, nah dagangnya di Pak Tejo gitu. Nah, oke, berarti permasalahan kompleknya apa paling utama? Paling utamanya ini yang pertama itu nyadarin SDM-nya dulu kalau bahwasannya kita ini mau nggak mau loh, kalau udah terbentuk ya jalanin gitu istilahnya. Yang dimau sebenarnya kebanyakan itu kayak gitu Bung, tapi yang jadi sulit karena banyak pedagang itu, nggak banyak sih, ada beberapa pedagang itu yang nggak asli Pak Tejo. Misalkan dia pedagang somai nih keliling tadi ya, nah habis itu dia ngomong sama orang Pak Tejo, aku setiap hari minggu dagang sini aja sih gitu. Nah tapi dia orang tuh nggak konsisten gitu Bu. Nah, makanya itu misalkan ada orang nih udah biasa nih jajan somai di Pak Tejo di hari Minggu, ketika di hari Minggu dia ke Pak Tejo dan somai itu nggak ada, jadi lah kok nggak ada sih gitu. Nah itu mengurangi itu Bu. Habis itu permasalahan kedua itu di orang ini kurang pengunjung, bisa dibilang setengah lah kayak di awal tadi kalau misalkan nggak ada event gitu. Makanya solusinya kalau misalkan istilahnya datengin orang itu susah, jadi solusinya kalau menurutku adain beberapa event yang emang bener-bener terus menerus gitu loh. Gitu mau lebih ke bagaimana narik minat orang untuk iya berpariwisata lah kalau iya gitu. Sebenarnya kalau tak lihat-lihat kalau ada event itu orang-orang tuh mau loh gitu istilahnya Pak Tejo segala macam, tapi istilahnya ada yang malu, entah kenapa ya, mungkin melihat karena kita pasca pandemi juga jadi orang malas bangun pagi gitu istilahnya. Nggak kayak dulu sebelum pandemi kan kayak semua orang kerja segala macam, anak kuliahan bangun pagi, kalau minggu itu pagi istilahnya. Sekarang nih kurangnya pengunjung tuh karena orang-orang tuh nggak bangun pagi aja Bung, dan Pak Tejo itu cuman sampai kalau nggak salah jam 11 jam 12 itu udah bubar gitu. Kadang juga jam 10-an juga udah sepi gitu. Kenapa? Karena yang nggak ada orangnya gitu. Tapi ketika ada event kayak kemarin tuh ada event senam gitu, ibu-ibu ini, jadi di orang senam di sini aus dong, ngerasa ini dong. Habis itu ke belakang untuk jajan mie ayam lah, jajan nasi uduk segala macem gitu. Terus kalau gua nanya kayak gini, untuk kader gaming sendiri ya, untuk kader gaming apa yang bisa diupayain sih sebenarnya? Ya kalau memang tujuannya kayak oke, di dalam kelompok itu kan gotong royongnya udah dapet nih kan, antar masyarakat dengan pengelola yang punya tempat kelola itu kan juga kan kayaknya kompleks sih gitu kan. Nah kalau masalahnya hanya di dalam keramaian tadi itu jadi kurang, pendapatan dan sebagainya jadi kurang gitu. Kalau untuk kader game ini upayanya kayak mana sih gitu? Kalau upaya dalam artian atau kamu mengorganisir atau berpartisipasi di situ atau seperti apa gitu menurut sampean? Kalau menurutku kita bisa sih Bung, istilahnya kita kan ada beberapa kader kan dari 4 komisariat itu, jadi istilahnya entah dari DPC atau dari beberapa DPK gitu buka stand di sini, entah itu ya nggak usah jualan kita, entah itu stand buku kayak literasi gratis gitu untuk orang-orang gitu. Jadi kader-kader kita yang datang atau teman-teman yang lain yang datang gitu, mahasiswa dengan dia mahasiswa khususnya untuk baca buku istilahnya, itu kan contoh kecil lah Bung ya, untuk baca buku segala macam, pasti aus, pasti lapar dan terbantu istilahnya, rakyat-rakyat situ terbantu. Habis itu bisa juga yang kedua itu kita kerjasama nih sama Pak Tejonya untuk ngadain event gitu, entah GMNI itu ex Pak Tejo ngadain event diskusi apa gitu, diskusi apa bisa dilakuin di Pak Tejo Bung, soalnya di sini ada ruangannya gitu. Intinya inisiasi apa ya, pengunjung baru. Iya, inisiasi massa lah istilahnya. Inisiasi pengunjung baru. Biar kayak oke lah, memang ini tempat pasar kreatif ini untuk keluarga gitu. Kenapa nggak sih mahasiswa gitu kan? Iya, kenapa nggak mahasiswa? Gitu. Mahasiswa ikut. Iya, soalnya maaf ini agak ngelenceng dikit tuh Bung. Aku tak lihat di payung itu, kenapa dia orang bisa seramai itu? Karena dosen dan rektor dari IAIN, nah itu tuh punya ini juga dipayungi gitu. Jadi dia orang nyuruh mahasiswanya tiap minggu tuh ke sana gitu loh. Nah dan setelah satu orang ke sana, enak loh hari Minggu pagi kita bisa makan ini, bisa minum ini, kumpul bareng gitu. Di mana? Dipayungi. Nah secara nggak langsung itu kan narik masa baru gitu Bu. Karena saya juga dulu awal-awal kuliah tuh nggak tahu, nggak tahu Pak Tejo, nggak tahu payungi. Tapi setelah diajak sama temen ke payungi tuh kayaknya enak gitu, bangun pagi di hari Minggu kita bisa jajan, ngopi. Ini sama ini ya, apa kelayakan tempat Iya, sehingga jadi nyaman iya. lah di sini. Iya.
Pak Tejo menurutku karena dia kayak sebuah gang gitu Bung, dan dia orang juga udah nyiapin kayak kursi segala macam untuk keluarga, untuk mahasiswa ngobrol duduk itu udah enak banget menurutku. Tinggal caranya kita istilahnya ngadain event apa kita buka stand di sini gitu, tapi konsisten itu istilahnya kan. Soalnya Pak Tejo ini kerjasama juga sama, kalau nggak salah dulu itu pas ulang tahun dia orang itu sama teman-teman dari ini Bu, apa kayak kreativitas gitu. Jadi dia orang ini kerjasama sama kayak istilahnya bikin keramik itu kan, kayak narik pengunjung. Habis bikin keramik itu dia orang juga kerjasama sama musisi Bu. Jadi dulu itu, sekarang ini kenapa nggak jalan lagi istilahnya, karena setelah event itu kan lebaran Bu, setelah event Pak Tejo yang istilahnya gede-gedean dulu itu lebaran, jadi kayak ke pause gitu loh. Jadi untuk sekarang ini istilahnya memunculkan yang baru lagi gitu, karena udah terpause itu tadi. Jadi kalau kayak gini kan bisa diambil kayak gini dulu. Masyarakat itu butuh apa? Ya nggak sih? Kalau memang kita indikasinya bagaimana meningkatkan perekonomian di dalam komplek Pak Tejo tadi, gitu kan, itu kan warga masyarakat di sana tuh, rakyat di sana, lebihnya ke ngelihat komunal ini di metro ini, gitu kan. Iya. Memang ada beberapa titik yang menghadirkan pasar kreatif. Iya. Tapi kan, ya ini sebenarnya jadi tugas juga kayak kawan-kawan gerakan, khususnya kayak Gemini dengan kawan-kawan lain juga bisa membantu untuk publikasi hal-hal tersebut. Kalau memang niatnya membangun produktivitas daripada masyarakat gitu kan. Karena di samping itu ya bisa dikatakan orang nggak dagang aja bisa jadi kan. Jadi orang nggak dagang aja di situ kan. Tapi di dalam pasar kreatif ini ya pasti orang dagang. Gitu. Pasti orang dagang. Pasti profesinya adalah pedagang. Gitu kan. Ya, mungkin itu jadi tugas inilah, tugas utama. Kenapa kita melakukan ansos itu adalah bagian daripada kita melakukan sebuah gerakan yang memang niatnya ngebantu kawan-kawan tadi gitu kan. Kalau memang kita pusatkan ke dalam kehidupan bergotong royong tadi, itu aja sih Bu. Ya udah lumayan lah di dalam ansos Bung Muje untuk melakukan hal yang pertama gitu. Ini buat PR juga untuk BUMN ini. 1, 2, 3 gitu kan. Jadi 4-5 orang nanti ada hal-hal baru. Tapi tujuan utama kita dengan ansos ini adalah bagaimana kita mau coba naikin stigma ataupun mindset untuk datang ke Pak Tejo. Soalnya kalau kita lihat juga orang-orang yang berjualan di Pak Tejo itu orang-orang yang istilahnya kayak tukang beca gitu Bung. Kayak istilahnya Bung tahu nggak sih kalau misalkan di Balam tuh kan ada kayak orang pinggiran gitu. Nah orang-orang yang di Pak Tejo itu, mohon maaf ngomongnya walaupun nggak semuanya ya, beberapa orang yang di belakang itu ya kayak gitu Bung. Jadi orang-orang istilahnya adanya Pak Tejo ini bisa membantu perekonomian di orang gitu. Intinya kan gini, berarti kan masalahnya di status sosial mereka. Kenapa mereka berdagang? Karena mereka di dalam kebutuhan, belum cukup. Iya. Gitu. Ada benarnya memang di dalam pasar kreatif ini sambian pekerjaan adalah dagang tadi. Ya, berarti kan tugas kita bagaimana untuk meningkatkan lagi gitu kan. Bisa jadi kita bicara soal pasar kreatif ini untuk menunjang ke dalam dikenal nggak cuma di metro segala macam kan, itu kan jadi tugas kawan-kawan. Ya paling itu aja sih. Udah gitu. Ada tambahan nggak kira-kira? Tambahan gimana? Ya Pensolusian ya paling event-event tadi itu ya sih Bung. Soalnya itu menjadi menurutku vital banget sih, karena kalau udah kita relevan ya. Iya, dan relevan. Karena kalau kita udah ngajak 1-2 orang ke Pak Tejo gitu, dia orang di kepalanya pasti ada hari Minggu pagi kemana nih ya gitu. Pak Tejo enak nih ke sana gitu. Soalnya banyak yang belum tahu sih Bu, Pak Tejo ini ada gitu, eksis gitu di metro gitu. Berarti gini, tidak hanya di dalam sisi hiburan aja, tapi dalam ranah-ranah edukasi dan pendidikan itu yang harus jadi tugas, fungsi gitu kan. Dan aku yakin masyarakat
yang ada di Pak Tejo juga nerima kalau misalkan ada organisasi yang pengen ngadain event gitu. Kayak misalkan kita minjem tempat tapi kita menjanjikan beberapa masa gitu istilahnya bakal datang gitu. Itu pasti bakal nerima gitu. Karena itu win-win solution, kita udah nggak perlu nyari tempat untuk organisasinya. Yang kedua itu di Pak Tejo menerima masa gitu, mungkin pasti jajan gitu istilahnya. Atau kita nanti kayak buat kegiatan tapi berbudget gitu. Iya, kegiatan Nanti berbudget. Paket dari dagangan itu. Paket dari dagangan yang orang-orang berdagang sini, entah itu gudeg, entah itu mie ayam, segala macam. Boleh. Masuk siap PR buat kita. Siap.